Zero margin error itu kata lain dari presisi. Jadi biasanya orang-orang kalau di satu project, mereka mengatakan pimpinan project, owner dari project tersebut mengatakan zero margin error. Project ini tidak boleh meleset sedikit pun, baik dalam budget, baik dalam waktu. Nah, Tuhan juga punya rencana untuk kehidupan bangsa Israel, umat perjanjiannya Dia, tentunya secara presisi. Ada bentukan-bentukan Tuhan yang luar biasa sebelum jadi bangsa yang besar. Nah, yang kali ini kita masuk dalam stage di mana Yusuf ya di babak terakhir sebelum dia jadi mangkubuminya Mesir. Nah, ya, saya minta tolong Pak Yohan bacakan ya, bacakan. Kejadian 41, tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Hmm. Ketiganya, kemudian tampaklah 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di sampingnya. Kita sudah dari sekolah minggu kita kenal betul cerita ini ya. Kalau cerita-cerita ini mewarnai masa kanak-kanak kita. Lanjut ya. Nah, Lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu, lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidurlah pula lah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampak juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke 7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. Kejadian 41 ayat 8, pada waktu pagi gelisahlah hati Firaun, lalu disuruhnya lah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar dari minggu lalu bahwa semua ahli ya, memanggil semua ahli dan semua orang berilmu ini ahli-ahli tentu bukan ahli-ahli perbintangan, tetapi ahli-ahli yang astrologer ya, astrologer, magician, diviner, engraver, ini orang-orang yang klenik ya Bapak Ibu. Nah, jadi seperti terjadi sedang terjadi pertarungan dua kekuasaan. Ini sepertinya Tuhan itu pada saat itu ingin ditonjolkan ya, kitab Kejadian, kitab Keluaran itu ada hal yang hampir sama dalam beberapa titik, ada pertempuran dua kekuatan dan akhirnya kekuatan Tuhan, kekuatan Yahweh menang ya. Lanjut. Ini saya senang pakai kata-kata ini daripada istilahnya menerjemahkan mimpi. Divine interpretation of the king's dream. Jadi kalau mimpi itu dari Tuhan, sekali lagi, kalau itu mimpi dari Tuhan, maka itu bisa diterjemahkan oleh hamba Tuhan atau orang-orang yang dikaruniai Tuhan mengerti mengenai mimpi. Jadi istilah divine, kalau mimpi dari Tuhan, makanya banyak orang-orang Kristen yang hari-hari ini bertanya, mimpi saya apa artinya? Mimpi saya apa artinya? Kalau zaman dulu dalam perjanjian lama, Tuhan bisa bicara pakai macam-macam ya. Salah satunya memakai mimpi. Tentu kalau dalam perjanjian baru kita sudah punya Alkitab. Kalau Tuhan bicara seharusnya kita mengerti dari Alkitab. Bukan berarti tidak ada. Alkitab mencatat secara jelas ya bahwa orang-orang tuanya akan bermimpi ya. Ya, saya akan bacakan Pak Yohan. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama, ya. Dipanggillah Yusuf ya. Kedua mimpi tuanku itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukan. Ingat ya, kalau mimpi dari Tuhan hanya Tuhan yang bisa menerjemahkannya lewat hamba-hambanya. Saya sudah bahas di dua pertemuan kita yang lalu. Ini jelas penulisnya adalah orang Yahudi. Pakai kata-katanya ada tulisan-tulisan gematria. Nah, ya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun. 7 itu sempurna. Dan ketujuh bulir gandum yang baik ialah 7 tahun juga.
kedua mimpi itu sama. Nah, perhatikan sungguh-sungguh. Kedua ekor lembu yang kurus ya dan buruk yang keluar dari kemudian maksudnya ialah 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. 7 itu dalam gematria adalah angka kesempurnaan. Sekali lagi, 7 kesempurnaan. Jadi 7 tahun kelimpahannya itu sempurna, 7 ya kelaparannya itu sempurna. Jadi hebat Alkitab itu mencatat. Nah, inilah maksud perkataanku. Ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ini dia bicara dengan sangat berkuasa ya. Divine interpretation. Ketahuilah tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Firaun tuh di sini dia pasti akan gembira. Kemudian ya saya kasih merah. Perhatikan. Kalau saya kasih warna itu ada penekanan di situ. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Ini yang mengerikan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Bayangkan ya, 7 tahun dengan 7 tahun, tetapi masalahnya apa? Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu akan mengurus keringkan negeri ini. Luar biasa loh. Ini yang membuat Firaun terkesiap. Ya, sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini. Karena kelaparan itu, sebab sangat hebat kelaparan itu. Jadi kita mengindikasikan bahwa sebenarnya masa kekurangannya itu dahsyat sekali. Sehingga sisa-sisa keluar biasaan kelimpahan itu tidak ada lagi. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun. Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Ini saya katakan presisi sekali. Tuhan bicara kepada Firaun, Firaun tidak percaya kepada Yahweh, tapi karena dampaknya yang akan terjadi sangat besar bagi manusia, dan yang akan terdampak adalah keluarganya Israel dengan 12 anaknya. Sekali lagi saya katakan, Firaun bukan orang yang percaya kepada Yahweh, Mesir bukan negara yang bukan kerajaan yang menyembah Yahweh, tetapi karena dampak dari itu sangat mempengaruhi orang banyak yang di sekitar epicentrum Mesir dan tentu akan berpengaruh juga kepada satu keluarga, yaitu keluarga Israel, yang dari keluarga Israel ini ditarik ke depan akan melahirkan Mesias. Nah, ini luar biasa. Kerendah hatian Yusuf, saya kasih judul ini. Kejadian 41 ayat 33. Oleh sebab itu, dia tidak menjual dirinya, tidak menjual kemampuannya, tidak menjual kehebatannya. Dia sudah belajar dari 2 tahun, dilupakan. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seseorang yang berakal budi. Dia tidak mengarahkan, walaupun yang bisa menerjemahkan itu dirinya. Baiklah tuanku Firaun mencari seseorang yang berakal budi. Bahasanya itu bin ya, dan bijaksana. Ya, cakam. Dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Sekali lagi ya, ini hasil dari 2 tahun. Belajar 2 tahun dia dilupakan. Dia tidak lagi membantu Tuhan untuk menjawab doanya. Ya, 2 tahun sebelumnya dia membantu Tuhan untuk menjawab doanya dengan mengatakan apa? Ingat jasa-jasaku kepadamu. Nah, kita lihat. Kerendahan hati Yusuf itu tidak datang seketika. Itu buah yang manis dari serangkaian peristiwa hidup yang Tuhan izinkan terjadi pada hidup Yusuf selama 13 tahun. Coba bayangkan ya, kalau kita makan pecel ada namanya kecambah. Ya, perlu 3 hari udah jadi kecambah. 2 hari jadi kecambah. Tapi kalau duren kita perlu sekian lama. Yusuf tadi dibuang ke dalam sumur, kemudian dijual kepada pedagang Arab, kemudian ditaruh di pasar budak, dijual kepada Potifar, di rumah Potifar difitnah kemudian masuk penjara, di penjara dia dilupakan 13 tahun. Ini peristiwa hidup yang mendewasakan Yusuf sekali lagi. Nah, saya heran ya, berkata begini orang kan ada musimnya. Ada roda kehidupan.
Saya katakan bukan roda kehidupan. Tetapi masalahnya ini adalah peristiwa. Kalau roda kehidupan, kita percayakan muter terus. Sometimes di atas, sometimes di bawah, sometimes di atas, sometimes di bawah. Ini kehidupan Yusuf dari bawah, istilahnya ya, dari bawah sekali. Diangkat sampai puncak. Dan buahnya manis. Ya, seperti saya katakan pada saat yang lalu, saya katakan, nikmati saja apinya. Saya katakan pada beberapa orang ketika menghadapi masalah, nikmati saja apinya. Ketika engkau dalam api, yang keluar dari dalam api adalah kotoran-kotoran itu akan terbakar habis. Sementara emas yang murni akan bersinar luar biasa. Tuhan tidak mungkin meniadakan proses untuk menunjuk seseorang melakukan pekerjaan yang besar. Ya, yang akan berdampak bagi umat pilihannya dan bagi dunia. Jadi Tuhan nggak mungkin pakai acak gitu. Enggak. Sekali lagi, Tuhan nggak mungkin acak. Ya, Tuhan tidak meniadakan proses. Tuhan tidak menutup mata ketika dia memakai seseorang. Daud sendiri diproses Tuhan. Tunjuk pada saya seseorang di Alkitab yang ditunjuk tanpa proses. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Orang-orang yang hebat dalam Alkitab, pahlawan-pahlawan iman, melalui proses. Abraham melalui proses. Daud melalui proses. Bahkan Elia melalui proses. Saul melalui proses yang luar biasa. Tapi dia gagal. Makanya orang Kristen jangan berkata meniadakan proses. Karena proses itu yang menjadikan kita layak disebut anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Dari anak-anak gampang, anak-anak pungut menjadi anak kerajaan. Nah, baca ya. Ini kelanjutan dari tadi. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini. Yakni menempatkan, ini loh, Yusuf yang dari penjara. Keluar dari penjara disuruh cukur. Orang Yahudi itu biasanya berjanggut. Ya, seperti Pak Timur kalau di sini. Dia berjanggut. Tetapi orang Mesir itu klimis. Makanya supaya Yusuf layak diperhadapkan di Firaun, dia disuruh cukur. Ketika dia di depan Firaun, dia seperti oracle, seperti juru bicara Allah. Memang juru bicara Allah. Tetapi luar biasanya, dia tidak sama sekali mengunggulkan dirinya. Tapi dia berkata gini, suruh nyari orang. Dan kemudian petunjuk kedua, baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini. Yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini. Dan dalam ketujuh tahun kelimpahan itu, memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Nah, dari mana ide ini? Sekali lagi ya saya katakan ya, kalau Bapak Ibu ngikuti dari awal cerita Yusuf di Nine, penjara Potifar bukan penjara biasa, tapi penjara bagi musuh-musuh Firaun atau yang dianggap musuh atau yang difitnah musuh. Dan rata-rata mereka pejabat, rata-rata mereka berkedudukan tinggi. Bisa jadi ex-menteri, bisa jadi ex apa namanya jenderal ahli perang dan lain sebagainya. Justru di situ ketika saya membaca Alkitab, saya mendapatkan kesan. Di situ bukan hanya juru minuman dan juru roti, itu orang yang ada di istana setiap hari, yang ketemu dengan Firaun setiap hari. Tapi di situ saya duga ada ex-menteri pertanian, ada ex-menteri pengairan, ada ex-menteri distribusi. Dan di situ dia belajar. Justru di titik terendah, Yusuf belajar distribusi. Yusuf belajar mengenai sistem ekonomi. Yusuf belajar mengenai pertanahan. Makanya ketika dia berhadapan dengan Firaun, ingat ya, di rumah Potifar, dia dapat pendidikan. Di penjara, dia justru dapat pendidikan yang luar biasa. Dari mana angkanya? 1/5 dari hasil tanah Mesir. Kalau ini saya yakin, kalau mimpi dapat divine revelation, artinya diterjemahkan oleh karunia Allah. Tetapi angka 1/5 ini bukan dari Tuhan. Angka 1/5 ini muncul dari Yusuf belajar. Ya, sekali lagi makanya belajar itu penting ya. Jangan katakan, oh saya ini
apa namanya, kalau kesaksian dikesankan terjadi mendadak. Bahkan satu orang worship leader itu pernah pernah ngomong gini, tadi pagi Bapak Ibu, ya saya pusing, saya berdoa sama Tuhan dan Tuhan sembuhkan saya sehingga saya bisa naik mimbar hari ini. Jemaat kagum dong, tepuk tangan. Yang orang tidak tahu atau yang dia tidak sampaikan adalah apa? Dia minum Panadol jam setengah 7. Nah itu loh orang Kristen tuh gitu, yang meniadakan proses. Seakan-akan semuanya diselesaikan dengan mujizat. Nah, luar biasa ya. Kita lihat ya, Yusuf mengusulkan Bulog loh, badan usaha logistik lah ya. Kejadian 41 ayat 35. Kelanjutannya, usulnya Yusuf itu canggih sekali. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun yang baik yang akan datang ini dan dibawa kuasa Tuhan ke Firaun, menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Ini bulog pertama. Kali lagi loh, ya, menimbun gandum itu dari seperlima penghasilan. Nanti kata seperlima itu muncul lagi. Terus kan? Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ketujuh tahun kelaparan. Hitung-hitungannya zero margin error. Tidak meleset sedikit pun. Yang akan terjadi tanah Mesir. Tentu dia belajar, tetapi ada hikmat dari Tuhan. Dia mengolah semua informasi yang dia terima. Dia mengolah dengan tanggung jawab. Sebagai apa? Sebagai hamba Tuhan. Ya, di tanah Mesir supaya negeri ini jangan binasa. Pilihan kata-katanya Yusuf juga luar biasa. Bukan supaya negeri ini jangan bangkrut, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Jadi pemilihan kata-kata Yusuf itu adalah kata-kata yang orang bijaksana. Ya, dalam Kejadian 41, usul itu dipandang baik. Ya, Yatab dipandang baik itu kata-kata Yatab atau membuat Firaun gembira, membuat Firaun lega, dan oleh semua pegawainya. Siapa? Orang-orang yang ada di sekeliling pemerintahnya Firaun, orang-orang yang membantu Firaun, menteri-menterinya, dan istilahnya jenderal-jenderalnya. Usul itu membuat Firaun bergembira. Ya, dua usul itu luar biasa ya. Nah, terus lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya. Dia nggak ngomong kepada Yusuf loh. Dia mengarahkan wajahnya kepada para pegawainya. Ya, dia mengarahkan matanya kepada staf kabinetnya. Ya, dia mengarahkan matanya, wajahnya ke arah orang-orang yang dia percaya. Dia berkata, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Ini garis bawahi loh. Seorang yang penuh dengan roh Allah. Ada garis bawah, orang ini bukan sekedar cerdas, tapi orang ini dipimpin roh Allah. Orang yang penuh dengan roh Allah. Ini tidak mengingkari perkataan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf layak disertai. Ya, tentu kalau orang berkata, oh ya, Immanuel ya, Tuhan beserta kita. Permasalahannya adalah orang tersebut layakkah disertai Tuhan? Saya sudah jelaskan pada saudara pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, kita lihat ya. Lalu berkatalah Firaun ya, pengakuan Firaun bahwa di dalam Yusuf ada ruah Elohim yang unggul. Ia mengungguli kuasa dewa-dewi yang disembah oleh Firaun dan oleh rakyat Mesir. Ini saya katakan konfrontasi. Konfrontasi pertama adalah ketika seluruh ahli nujum, seluruh orang pinternya Mesir tidak bisa menjawab. Konfrontasi kedua adalah apa? Tidak ada yang punya kemampuan untuk mengendalikan Mesir seperti Yusuf. Kita lihat. Penunjukan aklamasi, saya kata itu dulu. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena, sebenarnya kalau kata-kata ini lebih tepat gini, oleh karena Allahmu telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Pengakuan ketiga.
engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Ini luar biasa dikatakan gini, hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Ini nanti ditunjukkan pada Bapak Ibu Saudara dengan sesuatu yang akan dia buat setelahnya. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, akulah Fir'aun. Tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Terjemahan yang lain, tidak boleh ada yang menggerakkan tangan di seluruh tanah Mesir. Dengan terjemahan yang lain, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh memutuskan apapun di seluruh tanah Mesir. Hebat loh. Yang biasa memutuskan ini Firaun. Dikatakan ini, tidak ada seorang pun boleh memutuskan sesuatu di tanah Mesir kalau tidak engkau. Terjemahannya saya pakai 3 terjemahan. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Panea. Nanti kita bongkar ini arti nama ini. Ya, serta memberikan Asnat, anak Potifera. Potifera ini adalah imam Dion, tapi imam yang memimpin Firaun untuk menyembah kepada Ra, pada dewa matahari, ya, menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kata-kata kuasa ini, demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa. Dikatakan gini, kita membaca bahasa Indonesianya sederhana sekali, kuasa. Tetapi arti yang dalam kalimat ini, Yusuf itu memegang seluruh kendali atas seluruh tanah Mesir. Bedanya dengan Firaun, hanya takhta. Jadi proses itu luar biasa, manis buahnya. Perhatikan saudara-saudara, selanjutnya Firaun berkata, ya ini, pada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa. Tentu bukan seketika itu juga ya. Pelantikan itu luar biasa. Pelantikan itu perlu proses. Pelantikan itu perlu upacara, tidak seketika. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya. Tidak ngambil dari cincin yang sudah ada atau di mana di milik perbendaharaan raja. Tidak. Tapi cincin yang dipakainya. Makanya dikatakan ini penyerahan kekuasaan mutlak kepada Yusuf. Cincin yang dipakainya. Bukan cincin biasa, tapi ada cincin meterai. Kalau kita belajar pada masa kerajaan-kerajaan kuno, ya, cincin meterai ini dipakai untuk menyegel surat atau menyegel dekret yang dikeluarkan oleh raja. Jadi meterai itu langsung dikenali oleh pegawai-pegawai atau para pemimpin negeri dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Ini merupakan prosesi, ya, prosesi menjadikan Yusuf pemimpin negeri, ya. Orang-orang pada zaman itu pakai cincin meterai, terus pakaian daripada kain halus dan kalung emas. Ingat ya, pada saat Ratu Ester, raja hanya mengulurkan tangan yang ada cincinnya dan tongkatnya. Lalu Firaun menyuruh, ini yang keempat ya, menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua. Sebenarnya kereta yang kedua ini menggambarkan kereta yang sama persis dengan yang ditunggangi Firaun. Tetapi merupakan hal yang tabu kalau istilahnya pejabat naik keretanya Firaun. Firaun punya 2 kereta. Keretanya sama persis kalau dipakai untuk hal-hal yang kenegaraan, ya. Maka keretanya yang kedua diberikan kepada Yusuf. Cincin, kain lenan halus, dan kalung emas. Dan kalau kita lihat ya, dinaikkan di sana. Dan berserulah orang di hadapan Yusuf. Ini kali ini bukan Firaun lagi. Berdirilah orang-orang yang di depan Yusuf. Hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, ngerti ya Bapak Ibu ya? Lihat ya, orang dari titik terendah diangkat sedemikian tinggi. Tentunya dia harus membuktikan sesuai dengan mulutnya. Ya, benarkah akan terjadi kelimpahan? Wah, itu pertaruhan yang luar biasa sesuai dengan mimpi. Ya, andai kata itu kalau itu tidak terjadi, kalau malah tahun berikutnya malah kurang, malah peceklik.
Wah, gawat si Yusuf. Ya, tentu ada pertaruhan besar. Pada tahun pertama dia membangun lumbung-lumbung untuk menampung seluruh panenan raya di Mesir. Pelantikan Yusuf saya ingatkan kembali, cincin meterai dari tangan Firaun, pakaian daripada kain halus, kain lenan halus, kalung emas pada lahirnya, dan Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua. Nah, kalau kita lihat cincin meterai ini sebagai tanda keaslian dan kewibawaan. Lenan halus itu ses. Orang Mesir terkenal di mana-mana karena lenan mereka yang halus, yang nyaris tembus cahaya. Kain lenan ini yang halus dipakai oleh orang-orang yang berpangkat, hanya orang berpangkat atau yang kaya. Dan kain yang lebih kasar dipakai oleh rakyat jelata. Orang Mesir memakaikan pakaian dari lenan halus pada Yusuf ketika mereka menjadikan penguasa. Kalung emas dan kereta kedua Firaun. Masih ingat? Empat ini mengenapi apa diberikan oleh papanya. Ya, jubah maha indah. Menggenapi seluruh janji Tuhan kepada Yusuf. Ketonit Basim, jubah kerajaan, dan Royal Garment atau Royal Robe. Ya, tidak meleset sedikit pun. Hanya Tuhan itu memberitahukan rencananya, tapi waktunya Yusuf perlu ketaatan. Yusuf punya potensi gagal. Yusuf punya potensi untuk digantikan orang lain. Yusuf punya potensi untuk membalaskan sakit hatinya pada langkah berikutnya. Tapi Yusuf dalam timeline-nya Tuhan, Yusuf presisi. Nah, saya cari di mana-mana mengenai Safnat Paneah. Ya, itu Biblia Hebrew ditulis Safnat Paneah. Dalam Septuaginta ditulis Sontom Paneh. Tapi nama ini saya ambil dalam ini ya, komentarnya Inggris, langsung saya tulis di sini, saya copy paste di sini. Adalah nama yang diberikan oleh Firaun kepada Yusuf, ya. Nama ini ya bisa jadi asli dari Mesir. Tetapi ya diperiksa etimologinya nggak jelas gitu loh ya. Kita lihat aja. Nah, ada hal yang sama ketika para ahli membongkar nama itu ya. Kita lihat ya. The man to whom hidden things are revealed. Artinya orang yang membuka yang tersembunyi jadi terbuka gitu loh ya. The man who revealed mystery. Ya, orang yang membuka misteri. A finder of mystery. Semuanya hampir sama, ya. Itu tokoh-tokoh yang menerjemahkan, tokoh-tokoh yang mengartikan, explainer of hidden things, orang yang menjelaskan sesuatu yang tersembunyi. Nides, abad ke-13, dia itu menerjemahkan namanya sebagai explainer of the secret. Jadi istilahnya gini, orang yang menjelaskan rahasia. Terus the exponer of secret, namanya hampir sama semua. A revealer of secret, the man to whom secret are revealed. Jadi sebenarnya nama Safnat Panea ada kesamaan, ya. Lihat nama-namanya saya langsung compile jadi satu. Semuanya sama, orang yang membuka rahasia, orang yang mengungkap rahasia. Kalau ditambahkan Safnat Panea artinya ini julukannya Firaun kepada Yusuf, orang yang mengungkap rahasia Allah yang akan terjadi. Itu sebabnya nggak main-main ya. Safnat Panea atau Yusuf memegang peran penting dalam pemerintahan Mesir. Ia mempersiapkan Mesir menghadapi 7 tahun kelaparan yang terjadi setelah 7 tahun kemakmuran. Saya tidak tahu persis ya, karena ini tulis dalam gematria, tetapi saya berkata hanya menunjukkan, mungkin bukan tahun yang pasti. Ya, bukan 7 tahun persis, 7 tahun kelaparan, 7 tahun kelimpahan. Tetapi kalau berkata ini permainan gematria, permainan bilangan gematrianya orang Yahudi. Ya, keahlian Yusuf yang diduga didapatnya dari para pejabat di penjara Potifar, yang memungkinkan Yusuf mengatur penyimpanan selama tahun-tahun yang berlimpah, memastikan bahwa Mesir dapat bertahan menghadapi kekeringan yang panjang yang berakibat kelaparan global.
Ya, saya senang kata-kata ini. Keahlian yang diduga didapatnya dari para pejabat di penjara Potifar. Karena di penjara itu adalah, ya kalau bicara Gatot Kaca, itu adalah kawah candra di mukanya dia. Yang menjadikan Yusuf matang secara pribadi yang berpengetahuan besar justru dalam penjara. 2 tahun itu dilupakan loh. 2 tahun itu dilupakan. Jadi nggak tahu berapa tahun Yusuf dalam penjara. Posisi Yusuf sebagai Safnat Panea memungkinkan ia untuk menyediakan kebutuhan pangan tidak hanya bagi orang Mesir, tetapi bagi juga mereka yang sangat membutuhkan, termasuk keluarganya sendiri. Sebenarnya sisinya dua pisau ya. Tuhan pengen menyelamatkan keluarga Yakub untuk mengenapi janjinya ya kepada Abraham dan janjinya untuk lahirnya Mesias ya dengan cara apa? Menjadikan Yusuf pemimpin yang tertinggi setelah Firaun di Mesir. Ya inilah. Dan ini menunjukkan pertumbuhan Yusuf dari seorang muda yang teraniaya menjadi seorang pemimpin yang penuh belas kasih. Ya. Ayat 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun. Dia dilantik jadi raja kedua atau jadi mangku bumi umur 30 tahun. Langsung kerja. Langsung kerja. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun. Lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Bisa jadi orang-orang yang dari dalam penjara atau orang-orang yang ditolong dari dalam penjara menjadi staf ahli atau staf khususnya atau sekelas wakil menteri. Kabinetnya nggak gemuk tapi ini. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan. Saya ketika membaca ini dan merenungkannya, saya katakan gini, ini orang-orang yang di penjara, yang orang-orang pintar dalam penjara, tentunya ketika ditolong, tentu dia akan minta kepada Firaun ya, minta pada Firaun. Ini tafsirannya. Pada Firaun itu dikeluarkan. Ingat, yang dalam penjara itu tidak semua karena berbuat jahat. Yusuf sendiri masuk itu karena apa? Karena fitnahan. Orang-orang dalam penjara, ingat, juru roti dan juru minum. Juru roti itu fitnah loh. Ya, ya apa, juru minum itu fitnah. Juru roti itu benar. Ya, makanya Yusuf dengan kekuatan kekuasaannya, dia mengeluarkan. Saya pada saat merenungkan itu saya mikir gini, gimana nasib Potifar? Gimana nasib istri Potifar? Ketika Yusuf keluar dari penjara dan menjadi orang yang kedua setelah Firaun. Hanya beda kerajaan. Gimana ceritanya nasib Tante Potifar? Itu bisa serangan jantung. Si Potifar bisa kena stroke mendadak itu. Bisa ngerti ya? Jadi mikir di posisi itu. Ketika dia mengeluarkan orang-orang yang akli, yang difitnah, itu luar biasa loh. Bisa jadi ya, bisa jadi. Mungkin ada tafsiran yang lain. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke 7 tahun kelimpahan yang ada tanah Mesir, lalu disimpannya, ini saya katakan bulog tadi, lalu disimpannya di kota-kota. Yusuf langsung menempatkan orang-orang yang dipercayanya untuk mengatur hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak. Sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Saudara ngerti? Ya, ini. Bapak Ibu ini terenyuh saya. Sebelum datang tahun kelaparan itu, pada masa kelimpahan itu sebenarnya Alkitab pengen ngomong itu. Lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Ini artinya luar biasa loh nama itu. Yusuf memberi nama Manasye atau Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, kata Yusuf, ini arti Manasye ya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anak yang kedua diberi nama Efraim. Sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraan. Ya, saudara,
Teliti, teliti, baca sambil teliti, ya. Telitilah dalam membaca, ya. Ingat ya, ada kata-kata apa? Kesukaranku. Jadi istilahnya begini, Yusuf tidak melihat 13 tahun itu sebagai masa senang, tapi sebagai masa kesukaran. Tapi dia melewati kesukaran itu sebagai pribadi yang agung. Tapi saya note yang kedua, Efraim. Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri. Walaupun dia jadi raja kedua, jadi mangku bumi, orang yang dipercaya Firaun, dia tetap menganggap bahwa negeri itu bukan negeri dia. Ingat ya, kalau Bambang bisa nyanyi, dunia bukan rumahku. Negeri dia menjuluki loh. Di tempat yang justru dia ngadepin pertolongan Tuhan. Ya, bayangin kalau tanpa pertolongan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa Immanuel. Mau jadi apa? Negeri kesengsaraanku. Ya, kesukaranku luar biasa. Bapak Ibu dapat berkat mengenai hal ini ya. Tindakan Yusuf ya. Kita belajar pelan-pelan. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan. Sebab kelaparan itu sangat hebat. Ini saya katakan, ini membuat Mesir, negara adidaya, epicentrum kekuasaan bumi pada saat itu. Ini nggak gampang memutuskan sesuatu perkara yang besar. Sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan. Ini dikaitkan ya, karena ini bicara mengenai orang Yahudi, maka dikaitkanlah tanah Kanaan. Tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Ya, maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan tanah Kanaan. Jadi uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Nah, setelah habis orang beli gandum dengan uang. Ketika uang habis, ada alat tukar berikutnya. Ya, setelah habis uang tanah Mesir, tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf berkata, berilah makanan kepada kami. Ingat ya, uang sudah habis ya. Uang sudah habis. Ketika uang sudah habis, mereka tidak punya uang lagi. Mereka datang. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang. Jawab Yusuf, ya. Ini jangan salah mengerti tentang tindakan Yusuf ya. Tindakan Yusuf ini mengokohkan kerajaan Firaun yang nantinya akan jadi tempat tinggal. Ya, tempat tinggal sementara selama 420 tahun, 420 tahun bagi orang-orang Israel. Ada nubuatan mengenai orang Israel ada di tanah Mesir. Tuhan menempatkan satu wadah yang luar biasa. Jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu. Maka aku akan memberimu makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu. Lalu mereka, rata-rata mereka bawa ternaknya kepada Yusuf. Punya ternak ya. Dan Yusuf memberi mereka makanan kepada mereka ganti kuda. Kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi, dan keledainya. Nah bagaimana? Ketika kuda ini apa langsung dibawa ke istana? Tidak. Oleh istana diberikan kembali kepada petani untuk dipelihara, tetapi itu miliknya kerajaan. Dan katakan, dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakanlah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya itu pada tahun itu. Ganti uang, udah habis, ternaknya semua diberikan kepada Firaun, kepada kerajaan Mesir. Itu membuat Mesir jaya ya. Setelah lewat tahun itu datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, tidak usah kami sembunyikan kepada Tuanku bahwa setelah uang kami habis satu, setelah kumpulan ternak kami menjadi milik Tuanku, tidak ada laki-laki yang tinggal kami yang dapat kami serahkan kepada Tuanku selain badan kami dan tanah kami. Ya, perkataannya diulangi ya. Mengapa kami harus mati di depanmu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami. Ini persen loh ya, orang ya. Dan tanah kami sebagai ganti makanan. Ya, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Ada orang punya tanah dan orang tersebut mempekerjakan orang lain sehingga orang lain tersebut dapat jatah, dapat upah dari hasil kerjanya. Ini tanahnya dijual kepada
Mesir. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir itu untuk Firaun. Sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya, menjual sawahnya, menjual propertinya. Karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu, ini poinnya harusnya, negeri itu sepenuhnya menjadi milik Firaun. Bangsa itu kuat, bangsa itu jaya karena tindakan Yusuf ini. Menjadikan Firaun bukan hanya berkuasa, tapi berkuasa penuh atas negeri Mesir. Ya, dan tentara rakyat itu diperhambakanlah mereka daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Nah, berkatalah Yusuf pada apa namanya? Pak Yohan deh baca 23. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu dan Eh, menjadi makanan anak-anakmu. stop di sini, Pak. Luar biasa loh. Ya, semenjak itu Firaun punya pegawai yang sangat banyak. Mesir punya pegawai yang sangat banyak. Siapa? Incorporated, korporasinya namanya Mesir. Pegawainya seluruh rakyat Mesir. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku. Ini loh, biarlah kami menjadi hamba pada Firaun. Langsung punya pasukan yang sangat besar. Ya, istilahnya punya ekonomi yang sangat kuat. Karena kenapa? Dikontrol, dikuasai oleh raja sendiri. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang. Tentu bukan sampai 2024. Sampai pada saat kitab ini tuliskan. Yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Ya, kita lihat ya. Ini setelah uang habis ya. Setelah uang habis, ternak ganti gandum. Tanah ganti gandum. Ya. Terus yang ketiga, 20% penghasilan untuk kerajaan Mesir. Jadi prosesnya Yusuf untuk menjadi apa namanya jadi penguasa kedua, proses yang berbuahkan manis, proses yang luar biasa, ya. Jadi hikmat akal budi diberikan kepada Yusuf, ya. Yusuf sendiri yang harus mengolahnya secara cerdas. Urapan tidak menandakan proses belajar. Urapan tidak membuat kita apa namanya tidak melalui step-step yang ada. Justru step-step yang ada menjadikan kita jadi pribadi yang utuh. Kalau Tuhan mau pakai seseorang, orang itu dipoles oleh Tuhan secara luar biasa. Yang membentuk apanya? Mentalnya, karakternya, supaya menjadi sesuai yang diinginkan Tuhan. Tuhan tidak bisa kerjasama dengan orang yang maunya sendiri. Ya, tentu sekelas Paulus saja diizinkan punya duri dalam daging. Ya, sekelas Ayub pun dia tidak mengerti semua peristiwa itu yang iblis lakukan atas izin Tuhan yang dia cintai. Ya, terima kasih. Itu saja. Puji Tuhan kita sudah diberkati. Nanti teman-teman yang mau bertanya silakan ketik di kolom chat, dan juga apa namanya, kalau mau tanya langsung bisa silakan raise hand. Ini sudah ada satu pertanyaan dari Kak Roland. Kak, tadi dikatakan bahwa pengakuan Firaun bahwa Yusuf penuh dengan roh Allah di Kejadian 38 ayat 41. Tetapi ternyata Firaun menyembah dewa-dewa. Mengapa sampai ada pengakuan ini ya, Kak? Padahal mungkin Firaun tidak mengenal Allah Israel yang disembah Yusuf. Ini mungkin juga ada korelasi yang sama seperti Sadrak Meshach Abednego, terus kemudian terhadap Daniel, Kak Son, itu di momen yang lain. Sampai rajanya sendiri mengatakan,
mengakui Allah dari Sadrach, Meshach, Abednego, Allahnya Yusuf maupun Allahnya Daniel. Silakan, Pak. Terima kasih, pertanyaannya cerdas ya. Nah, pada zaman itu tentu Israel belum jadi satu bangsa yang besar, baru hanya jadi satu keluarga. Tetapi ingat ya, persis seperti ketika Daniel, Firaun mencari ahli-ahli nujum, orang-orang pintarnya, tapi tidak ada satupun yang sanggup untuk menerjemahkan mimpi itu. Tentu orang-orang yang pintar, pada satu orang yang berakal budi, orang yang ahli nujum, para dukun, orang-orang yang penyihir, tentu ada dalam kekuasaan atau dipelihara oleh Mesir, dipelihara oleh Firaun. Nah, Yusuf ini siapa? Tentu dia dapat informasi mengenai Yusuf itu siapa dan mengapa masuk penjara. Ya, siapa dan mengapa masuk penjara dari orang-orang yang dipercaya. Dan lebih lagi, penampilan Yusuf berbeda dengan orang-orang Mesir karena dia orang Ibrani. Ya, dari situ kita bisa lihat yang dia usung adalah kepercayaannya dia. Yang berbeda caranya dengan ketika orang-orang Mesir, ahli-ahli nujum Mesir, menujum istilahnya, meramal mimpi Firaun. Ketika itu, pembedaan inilah yang membuat Firaun menyampaikan bahwa Allah yang disembah oleh Yusuf atau Yusuf penuh dengan roh Allah. Pembedaan ini terbukti dari sikap Yusuf, terbukti dari hidup Yusuf, terbukti dari cara Yusuf menerjemahkan mimpi. Makanya saya katakan divine interpretation. Ya, bukan berarti waktu itu sudah jadi agama, ada bait Allah, tidak ada, belum ada sama sekali. Jadi Yahweh yang disembah oleh Yakub, oleh keluarga Yakub termasuk Yusuf, ini bukan sebuah agama, tapi sebuah kepercayaan yang dipercaya oleh keluarga Yusuf. Ya, keluarga besar sih, tetapi belum cukup besar seperti Firaun. Sampai punya kuil dan punya imam, punya umat, jadi agama. Gitu. Ya, Kak Ana, tambahkan. Ketika kita membaca Alkitab, coba jangan pakai bahasa Indonesia aja atau jangan pakai perspektif Kristen ya, terutama Perjanjian Lama. Coba bandingkan sedikitnya minimal bahasa Inggris. Ya, apalagi Lauran kan lancar ya bahasa Inggris ya, pernah Ya, tinggal di pernah di Kanada. Australia. Kalau bahasa Indonesia itu membedakan Allah dan dewa, karena Indonesia itu mayoritas menyembah Allah yang esa gitu ya. Jadi mayoritasnya Islam atau mayoritasnya agama Semitik lah. Agama Samawi, ya agama Samawi. Kita membaca Alkitab dari perspektif itu, perspektif agama-agama Samawi. Nah, sedangkan Perjanjian Lama ini kan kepercayaannya bukan seperti itu. Belum ada agama bahkan. Nah, coba kita lihat perbandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris. Dewa, kalau bahasa Indonesia membedakan antara dewa dengan Allah. Tapi kalau bahasa Inggris dan bahkan bahasa Ibrani tidak membedakan dewa dengan Allah. Bahasa Inggris itu God. Kalau jamaknya dewa-dewa, gods. Dewi-dewi, goddess, gitu kan? Nah, kalau bahasa Ibrani Elohim, ya orang Israel memanggil Allahnya Elohim, orang-orang di ayat yang lain juga dewa-dewa itu disebut Elohim. Nah, coba perbandingkan dengan di kitab Daniel. Daniel itu disebut penuh dengan roh para dewa. Ya, oleh raja Daniel itu disebut penuh dengan roh para dewa. Dalam arti raja yang tidak kenal Allah yang benar ini, atau dalam tanda kutip dewa yang benar ini, mereka tidak mengenal dewa yang benar ini. Nah, mereka menyangka bahwa wah ini dewa paling sakti yang memenuhi si Yusuf atau si Daniel itu, atau roh yang para dewa yang paling sakti inilah yang memenuhi mereka gitu. Seperti misalnya ya ketika Musa bertarung dengan ahli nujum Mesir.
ya mereka menganggap ya dewanya Musa lawan dewa mereka gitu. Tapi ternyata dewanya Musa lebih sakti gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Jadi coba membaca Alkitab itu dengan sesuai dengan konteksnya. Terima kasih, Kane. Selanjutnya ada dari Kak Ruth Nina. Titik balik Yusuf setelah 2 tahun dilupakan, diawali dengan kerendahan hati untuk tidak lagi mengatur Tuhan. Justru di momen itu Tuhan memperkenalkan hikmat yang Tuhan berikan pada Yusuf, pada Firaun melalui juru minuman yang pernah dibantu Yusuf. Ini Ya, kelihatan dari pernyataan. dia tidak mengatur Tuhan. Kalau saya senang pakai kata-kata tidak membantu Tuhan. Ya, di titik di mana juru minum itu ketika diartikan mimpinya, dia masih titip sponsor. Ingat akan aku, bantu aku, bicarakan nasibku. Ya, justru itu titik di mana dia belum mencapai kelulusan. 2 tahun dia dilupakan, tapi 2 tahun itu, ya, di titik 2 tahun itu, juru minum itu dibuat Tuhan ingat mengenai jasa Yusuf. Tapi memang juga istilahnya belum waktunya Tuhan ya. Belum waktu Tuhan. Kenapa? Karena jatuh tempo, istilah saya sendiri. Jatuh tempo di mana kelimpahan itu belum ada, belum terjadi. Semuanya tepat pada waktunya. Saya berandai-andai, walaupun berandai-andai itu tidak baik bagi teologi ya. Berandai-andai. Jangan-jangan ini sekarang udah jatuh tempo untuk apa? Untuk menghitung mundur kedatangan Tuhan. Dan sudah jatuh tempo untuk kita ya harusnya pada titik berkemas-kemas untuk siap-siap untuk berangkat ke langit baru bumi baru. Ya, silakan Pak Yohan. Ini pertanyaan dari Kak Timo, saya bacakan saja. Mengenai istri dari Yusuf adalah anak dari seorang imam yang tidak mengenal Yahweh, dari Mesir yang diberikan Firaun kepada Yusuf untuk menjadi istri Yusuf. Apakah ini adalah sudah rencana Yahweh kepada turunan Yusuf yang keturunan atau orang Israel? Maksudnya ini bukan keturunan orang Israel, mungkin ya saya. Dan apakah semua ini adalah rencana yang seharusnya terjadi di muka bumi seperti yang tertulis di Alkitab yang telah diterjemahkan ini? Perjanjian lama belum ada aturan mengenai pernikahan, tetapi sebenarnya kalau melihat dari keluarga Yusuf itu sangat anti dengan perempuan Kanaan. Tetapi pada saat itu posisi Yusuf adalah dia dijual, dia sepenuhnya sudah terputus dengan akarnya yang ada di tempat tinggal bapaknya. Penganugerahan istri dari Firaun kepada Yusuf itu tidak bisa ditolak. Coba, seperti penganugerahan istri dari Saul kepada Daud, anaknya sendiri Mikal, itu tidak bisa ditolak. Itu beda dengan penyembahan, itu tidak bisa ditolak. Kenapa? Satu paket dengan kekuasaan. Saul kepada Daud diberikan anaknya, ya. Karena Firaun pada saat itu saya nggak jelas apakah punya anak perempuan atau tidak. Tetapi ketika diberikan yang tertinggi anaknya imam, ya. Kalau dikatakan bahwa ini sudah ketetapan Tuhan, saya kira tidak sih. Tidak ada rencana jodoh itu beda ya, Tim ya. Eh, Istilahnya kalau sekarang dalam perjanjian baru sudah ada Alkitab, sudah ada guiding, sudah ada petunjuk untuk jodoh itu apa. Tetapi pada zaman ya ketika Tuhan Yesus belum ada, ketika Roh Kudus belum menuntun seorang, belum ada Alkitab, itu beda sama sekali. Gimana Kak Timo? Bisa dimengerti, Kak? Ya, terima kasih. Ya, makasih Kak Timo. Oke. Kak Son, kalau saya garis bawahi tadi kan judulnya ini presisi atau zero margin. Iya. Dalam arti yang tidak pernah meleset itu rencananya Tuhan. Rencana Tuhan nggak pernah meleset. Yusuf bisa meleset. Nah ini yang mau saya mungkin saya juga garis bawahi. Presisi rencana Tuhan kalau versus dengan presisi rencananya kita itu kalau sekarang kayak apa? Kalau ini kan kita punya contoh Yusuf.
Yusuf untuk mempresisikan dia sama dengan rencananya Tuhan, dia perlu tahu. Nah, seringkali dalam kita ini sebagai orang Kristen atau kita semua orang percaya, untuk mempresisikan kita kepada rencananya Tuhan, itu kadang kita juga masih bingung, ini benar rencana Tuhan atau enggak. Nah, menurut Kak Son kayak apa ini? Supaya kita benar-benar hidup kita itu presisi. Supaya kita kalau di kita perjanjian baru kan bilang kita harus selaraskan hati, perasaan, kehendak kita kepada kehendak sama seperti yang Yesus katakan. Itu sih. Makasih Kak Son. Pak Yohan, kenal Mama nggak? Sudah Ya. berapa tahun jadi Mama? Ya, sejak 48 tahun yang lalu. Oke. Tidur di rumah kan? Ya, Ya. Terus ngobrol sama Mama? iya, Tinggal di rumah, ngobrol sama Mama, tahu Mama marah. saya ngerti. Tahu kesukaannya Mama. Ngerti, Kak. Nah, orang yang bergaul dengan Tuhan lewat firman, lewat doa, pasti mengenal kehendak Tuhan. Dengan presisi. Jadi saya aja merem ya, bisa bedain langkah kakinya istri saya, anak saya laki, anak saya perempuan, dan anjing saya. Ya, jadi istilahnya kenapa saya tahu. Nah, istri saya senang apa, saya ngerti. Makanan apa, ngerti istilahnya. Dia nggak suka makanan yang coklat gitu. Dia suka yang vanilla. Jadi jelas jadi ya. Nah, demikian juga dengan rencana Tuhan. Seharusnya orang yang mengenal Tuhan, apalagi zaman Roh Kudus seperti sekarang ini, kita harus ya mengenal Tuhan. Makanya orang Kristen itu seharusnya sudah tidak punya keinginan apa-apa lagi selain mengikuti kehendak Tuhan. Ya, ingat tuh ya, keinginan ya, bukan kebutuhan Ya. tuh ya. Kalau kebutuhan itu angka yang tetap sih. Misalnya, kebutuhan kita apa? Kebutuhan makan, minum, pakai. Itu aja. Banyak orang Kristen jadi susah karena di luar kebutuhan, keinginan. Keinginan itu macam-macam. Nah, makanya mencari kehendak Tuhan, cari dulu pribadinya, baru kehendaknya. Cari pribadinya, baru kita mengetahui kehendaknya. Yang dikejar Tuhannya dulu, baru kehendaknya. Jangan kebalikan. Dicari kehendaknya, pribadinya nggak kenal. Nah, nangkep ya. Ya, Pak. Banyak orang Kristen kan gitu. Mencari hadiratnya. Hadiratnya. Seperti tinggal di bawahnya sudet. Tahu sudet? Ya, tegangan tinggi itu loh. Ya, yang tinggal di bawah. Nggak perlu pakai listrik. Neon nyala. Itu saya gambarkan sebagai hadirat. Tapi listriknya itu sendiri kan ada di atas. Baru sampai atas, baru nyentuh kabel, baru kesetrum. Hadirat itu tanda kehadirannya. Kalau tanda kehadiran Tuhan, Allah ketemu Musa di gunung, tapi sampai bawah, binatang dan manusia tidak boleh nyentuh. Kenapa? Hadiratnya ada di situ. Ya, ketika Musa ketemu dengan semak belukar yang berapi, semak belukar yang berapi itu personifikasi dari Tuhan. Tetapi sekelilingnya itu hadirat, disuruh buka kasut si Musa. Musa tidak pernah menyentuh semak belukar yang berapi. Tapi dia lepas kasutnya. Gitu loh. Banyak orang cari hadirat, padahal hadirat itu ada di kita 24 jam. Dari situ kita bisa dikenali. Kita nyembah siapa. Selalu saya katakan pada orang-orang yang ngusir setan, saya katakan, akrab sama Tuhan, bergaul sama Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau itu sudah ada dalam dirimu, engkau pasti dikenali. Masih ingat ya? Ketika berkata, Yesus aku kenal dari pengalaman. Paulus sudah masuk, sudah kami awasi dia. Artinya kenapa? Ya, Paulus sudah cukup membuat kerusakan di kerajaannya setan. Makanya orang-orang Kristen yang hidupnya nggak sungguh-sungguh. Ya, memang saya tuh jadi bingung sampai ada orang yang mengatakan ada hari-hari khusus dalam ibadah. Bagi saya, semua hari itu hari ibadah. Semua hari ketemu Tuhan. Ya,
Pak Timur misalnya di tempat di mana Pak Timur berusaha, itu ibadah dia. Katakan, oh tempat, kenapa nggak ke gereja? Kenapa nggak ke gereja? Makanya mensakralkan hari tertentu dan meniadakan hari tertentu, hari-hari tertentu. Ya, itu. Tuhan berkati. Ya, kelanjutan pertanyaannya sudah jawab Kak Son. Dan berarti kan kadang kita presisinya ngikut, mohon maaf, yang di atas mimbar. Jadinya kita tidak ketemu Tuhan, kita ketemu Tuhannya nunut. Nunut, iya. Jadi akhirnya kita membangun keintiman kita itu seolah-olah kita bukan ketemu Tuhan langsung, tapi seolah-olah ngikut. Hadiratnya itu ngikut. Jadi hadiratnya itu seolah-olah kita dipenuhi hadirat Tuhan. Tapi bukan kita mengalami sendiri hadiratnya Tuhan. Mengalami sendiri, tapi jadinya ikut apa namanya? Ya, di dalam ibadah. Kalau kita sendiri tidak punya keintiman dengan Tuhan, akhirnya yang tergantungnya itu kepada kolektif. Ngerti maksudnya Kak Son? Iya, ngerti. Itu sih, itu yang saya ingin tanyakan. Jadinya kita nonton, oh ya kalau ini rame-rame kita bisa Iya. mengenal Tuhan, mengalami Tuhan. Jadi, ya. Jadi kita belajar presisinya, ya belajar untuk semakin bisa semakin dewasa. Justru sebenarnya kalau rame-rame itu bias ya, menurut saya ya. Bias ada suasana yang dibangun lewat musik, lewat tari, lewat nada, lewat lagu-lagu yang kadang-kala bisa jadi mempermainkan suasana hati kita. Tetapi yang betul istilahnya, yang nggak kolektif adalah ketika kita berhadapan dengan Tuhan sendiri. Itu real deal-nya. Itu ketika kita menghadapi sendiri. Toh nanti kita dipanggil Tuhan sendiri-sendiri kok. Toh nanti kita dihakimi sendiri-sendiri. Makanya orang-orang banyak yang terbawa lagu-lagunya sekarang. Lagu-lagunya. Banyak lagu-lagu yang mempersuasi. Membuat orang nangis. Ya, makanya beberapa saat yang lalu jadi standar. Kalau hadirat Tuhan itu luar biasa, mereka berkata pecah ibadahnya. Kalau jemaat menyanyikan lagu nari-nari, loncat-loncat, kalau bergairah dengan teriakan. Karena kolektif tadi, ya, jadi standar. Kalau ibadah diberkati, kalau hadirat Tuhan turun, nangis-nangis. Bagi saya, gereja berhasil kalau membuat jemaat itu menghargai Tuhan dengan penghargaan sepantasnya. Takut Tuhan dengan sepantasnya. 24 jam sehari kali 7 hari dalam seminggu. Itu baru sukses, itu baru revival. Kalau revival hanya terjemahkan sebagai orang buta melihat, gereja penuh, ntar dulu. Di mana-mana pada satu titik tertentu, mega church, itu akan goyah kok. Pada satu titik tertentu, mega church yang jago ngumpulin orang, itu akan gagal kok. Tapi dikatakan apa? Pendeta yang berhasil mempertemukan Tuhan dengan jemaatnya, dan jemaat dengan Tuhannya, dan mengajar jemaat untuk hidup benar sama memindahkan hati mereka ke surga. Itu yang patut diikuti. Gitu Pak Yohan. Terima kasih Kak Son. Sih. Selanjutnya, sudah ada lagi Kak Son? Ya, di YouTube udah nggak ada, kalau nggak ada ya sudah. Oh, mau tanya silakan Bu Sabrina. Silakan Bu Sabrina. Oke, baru bisa. Nggak bisa di unmute tadi. Iya Bu, Maaf Pak, saya nggak buka video. iya bisa ngerti. Eh, Pak, saya sangat tertarik ya tadi ada kata-kata Bapak tentang hadirat Tuhan itu tanda kehadiran. Dan itu beda dengan kita menikmati hadirat Tuhan dan bisa menyentuh. Kita bisa menyentuh Tuhan itu. Itu bagaimana
maksudnya itu, Pak. Saya mungkin perlu dijelaskan saja karena saya punya pengalaman, kadang-kadang di gereja itu kan kita bisa menikmati hadirat Tuhan ketika kita memuji, menyembah Tuhan itu. Tetapi sangat berbeda ketika bersendiri, ketika membaca firman Tuhan atau menyembah, itu ada beda. Bukan sekadar hadirat yang dialami, tetapi sepertinya benar-benar kita itu tahu ya, bisa menangkap ya isi hati Tuhan. Jadi apakah, maksud daripada yang Pak Soni, jelaskan tadi? Nah, Bu Sabrina, tadi yang percakapan saya dengan Pak Yohan adalah percakapan mengenai penyembahan kolektif. Penyembahan yang dilakukan di gereja. Banyak orang yang penyembahan di gereja itu merasa hadirat Tuhan turun, ya. Makanya dari itu beberapa orang di gereja itu mengatakan, wah hadiratnya Tuhan kuat sekali di sini. Padahal jangan pernah lupa, saya jadi hamba Tuhan udah 39 tahun ya. Sudah banyak macam-macam merek gereja yang saya ke sana. Nah, banyak faktor yang membangun suasana. Saya katakan bukan hadirat, tapi suasana. Misalnya lagu-lagu, musik, nada, lirik, lagu yang mewakili perasaan jemaat. Ya, suasana yang terbangun. Atmosfernya adalah atmosfer yang dibangun, dimaui oleh worship leader, singer, ataupun mimbar. Dan itu kadangkala, bukan saya katakan salah semua, kadangkala menipu. Kadangkala menipu. Nah, hadirat Tuhan bukan on-off. Kalau 2 jam dalam gereja, itu on. Ketika keluar dari gereja, off. Cepat sekali. Saya pernah berkata bedinain malah di gereja-gereja besar, di kota-kota besar. Mau masuk gereja itu kebun binatang semua. Ketika masuk gereja, mereka jadi malaikat. Keluar dari gereja, ya keluar dari tempat parkir. Wah, itu luar biasa. Pak Yohan pasti tahu toh. Keluar dari gereja, itu banyak sekali umpatan, makian luar biasa. Bayangkan, mereka menamakan hadirat itu sebagai suasana yang mencekam ketika mereka menangis, mereka terketat. Menangisnya kenapa dulu? Tapi kalau hadirat yang Tuhan yang benar membuat kita takut akan Tuhan dengan sepantasnya, menghormati Tuhan dengan sepantasnya, menghormati Tuhan, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Itu berarti setiap hari, di mobil kita, dimanapun saja kita berada, di toko, di restoran, di mall, dimanapun kita berada, kita menghargai Tuhan dengan sepantasnya. Maksud saya begitu. Kalau di gereja kadang-kala, makanya perkataan Tuhan Yesus, jangan seperti orang munafik gitu. Orang munafik, bahasa Yunaninya, hupokrites. Ya, pada zaman Yesus ada drama komedi dengan drama tragedi. Pada zaman itu orang yang memainkan drama itu memakai kostum yang khusus dan memakai topeng. Mereka di panggung memainkan peran sebagai ya pecinta, memainkan peran sebagai penyembah, memainkan peran sebagai kekasih, memainkan peran sebagai penjahat. Sebenarnya Yesus pengen ngomong gini, sebenarnya yang Yesus ingin ngomongkan adalah kamu itu pakai topeng. Kamu pakai topeng pemimpin agama. Kamu memainkan peran sebagai worship leader. Kamu memainkan peran sebagai, padahal hidupnya tidak pernah menyembah. Menyembah dalam artian menghargai Tuhan. Kamu mainkan peran sebagai penari. Kamu mainkan peran sebagai pengkhotbah. Padahal hidupmu tidak sesuai, tidak relate dengan khotbahmu. Makanya orang Kristen tuh banyak kejebak di situ. Memainkan peran, kita berhenti memainkan peran. Saya ingat 2 minggu yang lalu saya khotbah di sebuah gereja, pesta topeng. Orang Kristen banyak pakai topeng. Ya, pesta topeng, bukan, saya tidak bicara mengenai Halloween karena saya dan keluarga tidak merayakan Halloween karena saya merayakan kehidupan bukan merayakan kematian. Jadi memainkan peran. Makanya di gereja barusan di Samarinda saya berkata begini. Para pelayan mimbar di sini, para worship leader, singer, kalau pendeta dibebani harus berdoa, harus berpuasa, harus persiapan, harus ketemu Tuhan sungguh-sungguh. Harusnya kalian juga.
Karena tugas kalian mempertemukan Tuhan dengan jemaat, jemaat dengan Tuhan. Kalau tidak, kamu memainkan peran. Kamu pakai topeng. Sebab di Samarinda barusan, mereka kan suka ngundang para pemusik nasional dari band-band di Jakarta, band dari gereja ternama. Saya katakan sama Pak Gembala, Pak, stop saja. Bagaimana kalau saya datang lagi, saya ajak doa puasa. Kita cari wajah Tuhan. Dalam taraf kalian sudah tidak perlu pelatihan lagi. Tapi apa? Cari wajah Tuhan supaya kamu bisa bertemu dengan Tuhan, supaya kamu bisa mempertemukan Tuhan dengan jemaat. Perlu proses ya untuk bisa membuat suaranya keluar. Iya, Pak, makanya tadi saya itu kan ada jadi tanda tanya saya, karena saya, begini ya, karena begini kan ketika saya ini bukan menghakimi ya, Pak, tapi jadi pertanyaan saya. Karena saya melihat seringkali di gereja, terutama di gereja saya melihat ada jemaat-jemaat, ada pemimpin yang mereka ini kalau ketika ibadah itu sepertinya memang sangat-sangat menikmati merasakan hadirat Tuhan dengan menangis dan sebagainya. Tapi seperti yang Pak Sony bilang, keluar saja daripada gereja, hidupnya begitu juga kok tidak berubah. Jadi sebenarnya kan malah keluar saja dari gereja sudah mulai apa ya, sudah mulai, ngumpat orang, sudah mulai gosip dan sebagainya. Dan, jadi pertanyaan saya begini, Pak, kan saya juga menikmati hadirat Tuhan itu kan saya sangat-sangat menikmati. Dan itu membuat saya semakin menikmati hadirat Tuhan itu kan, itu membuat saya semakin mengasihi Tuhan, semakin, tidak mau sepertinya kita mulai kehilangan, rasa terhadap dosa itu, sudah enggak begitu dosa Bagus, itu bagus. kayak kita jadi tawar hati ya dengan dosa. Tapi justru kebalikannya kepada beberapa sebagian orang. Jadi saya mulai memikirkan begini, mereka apa sebenarnya yang mereka alami ketika mereka menangis dan sebagainya? Apakah mungkin ada momen di mana hadirat Tuhan itu ada setengah orang hanya sebatas emosi mereka dan tidak sampai kepada roh mereka. Apakah begitu yang terjadi, Pak Seni? Saya mau tanya dulu, hadirat Tuhan yang Ibu rasakan, Bu Sabrina rasakan, sama sama atau tidak ketika berdoa sendiri di kamar? Kadang sama, kadang beda. Kadang sama, kadang beda. Bedanya di Iya, mana? eee, bedanya itu kan, eee bedanya kalau sendiri itu kan saya rasa seperti, eee, Tuhan itu saya bisa komunikasi dengan Tuhan kalau sendiri. Ya, Tapi kalau ketika di gereja itu kan, saya hanya menikmati saja. Saya seolah-olah hanya menikmati kehadiran Tuhan, begitu, Pak. yang Ibu rasakan, ya, itu setiap hari ketika sendiri dengan Tuhan. Ketika Ibu ada di gereja, itu merupakan kepanjangan dari apa yang Ibu rasakan. Tetapi orang-orang yang hidupnya double, yang mereka hanya terbawa suasana karena lagu, karena instrumen, karena lirik, karena Mmm, suasana yang dibangun oleh pemimpin jemaat. Bisa jadi dua hal yang terjadi di dalam satu tempat. Orang rasakan the real holy presence, tapi yang lain rasakan hanya suasana. Suasana itu bisa dibangun. Suasana bisa dibangun. Ya, contoh aja ya. Saya pas di Amerika, pas 17 Agustus. 17 Agustus kan hari kemerdekaan Republik Indonesia, Bu. Nyanyi lagu tuh rasanya beda kok. Ya, lagunya apa? Indonesia tanah air beta. Rasanya lain. Atau tanah airku, Indonesia. Saya barusan berdoa di IKN. Ya, ketika saya mengangkat tangan menghadap Istana Negara,
Itu rasanya beda kok. Ternyata apa? Suasana. Ada getarnya, padahal itu suasana. Saya melihat ya, ini kacamata orang Indonesia, Bu Sabrina ya. Saya melihat ada hasil kerjanya Presiden Jokowi yang sudah bagus luar biasa ini memindahkan ini kok. Aduh, saya melihat dengan mata kepala sendiri betapa megahnya, betapa luar biasanya sophisticated, canggih sekali, luar biasa. Itu saya tergetar. Ya itulah namanya suasana. Kalau suasana itu temporal, kalau holy presence harusnya berkesinambungan, nyambung terus, Hmm. berkesinambungan. Jadi Pak, apa ya, bagaimana kita mau mengajar ya jemaat seperti ini? Karena lihat kayaknya mereka tuh kan karena begini kan sepertinya tuh nggak bertumbuh-tumbuh ya. Kayak pohon yang apa ya, pohon apa itu yang nampaknya cantik tapi ya gitulah walaupun sudah berpuluh tahun tapi tetap kecil begitu. Iya. Bonsai, Bu. Ah ya bonsai. Terus bagaimana Bonsai. kita mau mengajar jemaat seperti ini, Pak? Aduh. Ya, saya pernah ngajar di berapa sesi ya, An? Dulu saya pernah mengajar di satu tempat, 12 atau berapa ya? 12 seri ya, mengenai pujian menyembah dari A sampai Z. Saya mengajar di satu tempat itu, saya pernah mengajar di sekolah pujian menyembahan juga, apa namanya, serialnya terbatas, tapi lebih terbatas lagi. Tapi bebas. Istilahnya mengarahkan supaya jangan jadi pemusik, jangan jadi penari, jangan jadi penyanyi. Be a worshipper. Kata worship dari proskuneo. Jadi orang yang menghargai Tuhan dengan penghargaan tertinggi. Gitu. Itu hidup Yusuf itu ketika digoda oleh istri Potifar, dia that is worship. Ketika digoda, dia nyembah Tuhan. Nyembah bukan arti dia nyanyi, itu gila. Tapi ketika digoda dengan istri Potifar, dia menghargai Tuhan. Menghargai ya bagaimana Tuhan menerangi hidup Yusuf, menolong hidup Yusuf dari titik nol. Itu worship. Itu worship. That is worship. Terima kasih, Bu Sabrina. Pak, yang terakhir ya pertanyaan Iya, saya. Minta maaf ya banyak pertanyaan karena lama ini masih mengenai tapi kali ini mengenai Yusuf, cuma bukan di kitab yang sama, tapi iya, di kesinambungannya itu di kitab Keluaran, iya. Keluaran pasal 1. Di dalam Keluaran itu kan ada disebut, maka bangkitlah seorang raja lain yang tidak mengenal Yusuf. Ada ya Hmm, kan Pak, di Keluaran iya. itu Keluaran itu dimulakan dengan setelah kematian Yusuf kan, terus di sana itu dikatakan, "Maka bangkitlah seorang raja lain yang tidak mengenal Yusuf." Nah, saya tertanya-tanya, kenapa ya bisa, raja yang lain raja itu tidak mengenal Yusuf? Apakah, raja seterusnya itu bukan di kalangan orang Mesir atau gimana? Kenapa sampai dia tidak mengenal Yusuf, gitu? Karena pasti Bang- kan sejarahnya kan diceritakan karena apa yang Yusuf lakukan itu kan sesuatu yang sangat luar biasa kan, hikmatnya yang luar biasa eee, Mesir itu dalam 7 tahun, 7 tahun kekeringan itu tetap dapat survive. Jadi itu pasti sesuatu yang tidak mudah dilupakan, tapi kenapa raja yang baru bangkit ini yang baru ini tidak mengenal Yusuf? Itu Pak, jadi pertanyaan saya, itu saja. Iya. Bangsa Israel tinggal di Mesir. Hmm. Dari Yakub dan anak-anaknya pindah ke sana dan permanently tinggal di Goshen. Itu 430 tahun. Kalau usia manusia rata-rata 70 tahun, dibagi 430 tahun. Atau anggap saja 100. Berarti kita dapat 43 keturunan. Udah ganti 43 kali raja. Kalau 4 dari 43
Kita aja yang 3, belum tentu misalnya orang tua kita berjasa pada keluarga A. Masih diingat keturunan berikutnya. Tapi keturunan keempat saja sudah nggak ingat sama sekali. Bisa jadi karena sudah berganti-ganti pemimpin, berganti-ganti Firaun. Maka jasanya dilupakan. Iya, iya, Udah berapa kali? Udah puluhan kali ganti pemimpin. 430 tahun bukan waktu yang singkat. Ya, iya, bukan waktu iya, singkat, iya, beda iya. hampir 4,5 abad. Ya, Oh iya ya, ini silakan. setelah 400 tahun ya. Iya, Oke Pak, terima kasih Pak Seni. iya. Silakan Gana. Secara arkeologi, eh 1600 sekitar 1650 tahun sebelum Masehi itu bangsa Hyksos ini dari daerah Semenanjung Arab. Kalau Mesir itu kan Afrika bagian utara ya. Nah, jadi ada bangsa Hyksos itu invasi ke Mesir. Jadi dari daerah Semitik, daerah-daerah Arab itu sama kan, orang Israel juga dari daerah Arab ya, dari Kanaan itu kan daerah Palestina itu kan Asia kecil ya, yang lebih dekat ke Arab, bukan di Afrika. Kalau Mesir kan di Afrika bagian utara. Bangsa Hyksos ini datang dari arah timur dan masuk ke Mesir, dan kurang lebih selama 100 tahun pernah menguasai Mesir gitu. Jadi secara arkeologi ditemukan banyak peninggalan artefak-artefak, peninggalan kayak alat-alat rumah tangga atau kebudayaan hasil kebudayaan yang berbeda dengan milik orang Mesir itu asli gitu ya. Tetapi peninggalan-peninggalan ini mirip dengan peninggalan bangsa-bangsa Semitik seperti di Syria gitu. Jadi dari situ orang mengkaitkan ini dengan cerita di Kisah Keluaran bahwa ya mungkin keluarganya Yusuf itu datang bersama-sama dengan mereka dan seperti itu gitu ya. Jadi dari sudut pandang keilmuan, bukan dari sudut pandang Alkitab ya, dikaitkan seperti itu gitu. Tapi setelah 100 tahun kemudian bangkit kembali, jadi Raja Mesir yang pernah dikalahkan ini keturunannya bangkit kembali, dinasti ke-17, dan mengusir bangsa Hyksos ini. Nah, kemungkinan sisa-sisa orang Israel yang ada itu, atau sisa-sisa bangsa Semitik yang tinggal di Mesir itu kan lebih pro sama bangsa Hyksos karena satu ya sebangsa gitu ya, dari daerah sana gitu kan, dari daerah Semitik, dari daerah Asia Kecil atau Timur Tengah gitu. Nah, akibatnya sisa-sisa bangsa Semitik yang ada itu ditindas oleh bangsa Mesir. Kalau menurut arkeologi seperti itu. Ya, bisa dicari soal bangsa Hyksos. Tapi tentunya ada perbedaan ya dengan tidak persis sedetail Kisah Keluaran ya, tetapi kok ada kemiripan, ada ada kaitan atau ada potongan gitu yang sama. Kaitan. Iya, ada potongan yang sama soal invasi bangsa Hyksos ke Mesir. Oke, terima kasih Kak Ana. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan.